Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian di rumah? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Baiklah, untuk pagi hari ini silakan dilanjut membuka pelajaran tema 6 subtema 3 pembelajaran pertama, yaitu tentang pengaruh kalor terhadap kehidupan. Ya, silakan kalian buka halaman 137. Nah, di sini adalah bahan konduktor dan isolator. Nah, bahan konduktor dan isolator. Bahan yang dapat menghantarkan panas dengan baik disebut dengan konduktor. Jadi konduktor itu adalah bahan yang dapat menghantarkan panas dengan baik. Terus, bahan yang tidak dapat menghantarkan panas itu disebut isolator, ya. Lawannya dari konduktor adalah isolator. Kalau konduktor tadi adalah bahan yang dapat menghantarkan panas dengan baik. Terus kalau isolator itu adalah bahan yang tidak dapat menghantarkan panas. Terus di sini ada juga yaitu bahan yang sedikit dapat menghantarkan panas disebut dengan semikonduktor karena menghantarkannya panas cuma sedikit. Terus perhatikan lagi, bahan konduktor itu biasanya digunakan dalam kehidupan sehari-hari itu terbuat dari bahan logam. Contohnya adalah panci, wajan, penggorengan, ya, dan beberapa peralatan masak dapur lainnya yang terbuat dari logam. Itu adalah contoh bahan konduktor, ya. Pokoknya bahan-bahan yang terbuat dari logam yang biasanya digunakan untuk memasak itu contoh dari bahan konduktor. Contohnya adalah wajan, panci penggorengan, terus sendok dan lain sebagainya, ya. Itu adalah contoh-contoh bahan konduktor karena terbuat dari logam. Jenis logamnya bisa berasal dari besi, aluminium maupun tembaga. Terus yang kedua adalah contoh bahan isolator atau bahan yang tidak dapat menghantarkan panas. Banyak sekali contohnya, yaitu kayu, air, kain, plastik, kertas. Itu tidak dapat menghantarkan panas. Itu disebut dengan isolator, ya. Nah, sekarang perhatikan halaman 138. Di sini ada sebuah panci, yaitu yang terbuat dari bahan konduktor, dan ada gagangannya atau pegangannya itu terbuat dari isolator. Nah, ini bisa digunakan dengan sekaligus, ya. Penggunaan bahan isolator berguna untuk mencegah panas dari sumber panas yang dialirkan ke pengguna panci. Jadi ketika kita memanci ada gagangannya yang tidak panas, itu tujuannya agar tangan kita tidak kepanasan, karena panci di situ adalah bahan yang terbuat dari logam yang bisa menghantarkan panas. Maka dari itu, agar tangan kita tidak kepanasan, maka dilapisi dengan bahan isolator, ya. Nah, lanjut, silahkan dibuka. Pada halaman ini adalah praktek saja, ini kita lewati saja, ya. Kita lewati saja. Sekarang dibuka pembelajaran kedua, ya. Di sini adalah sejarah termos, ya. Nah, termos atau tempat untuk menyimpan air panas ini ada sejarahnya, ya. Nah, termos itu memang sering digunakan, ya. Biasanya digunakan ketika sebuah keluarga itu yang mempunyai bayi. Gunanya untuk apa? Untuk nanti membuat susu, ya. Ketika belum ada dispenser, ya, zaman dahulu menggunakan termos. Termos adalah sebuah benda yang biasanya terbentuk tabung seperti botol yang mempunyai dinding berlapis. Ya, dinding dalam termos yang dirancang seperti kaca itu gunanya agar kalor yang terdapat pada air panas itu tidak bisa berpindah dengan cepat agar airnya tetap panas, ya. Makanya dilapisi dinding yang dirancang seperti kaca. Terus di sini yaitu air panas di dalamnya akan tetap hangat hingga beberapa saat tergantung dari ketebalan dindingnya. Jadi semakin tebal maka air panasnya akan semakin tahan lama.
air panas itu tetapi juga digunakan untuk sekarang ini juga termos digunakan untuk menyimpan air dingin, tidak hanya air panas ya. Nah, termos ini pertama kali itu diciptakan oleh James Dewar pada tahun 1902. Pada saat itu dia yaitu didorong oleh kebutuhan untuk menjaga air minuman bayinya agar tetap hangat. Akhirnya dia menemukan sebuah terobosan yaitu membuat termos, karena pada saat itu di benua Eropa itu sulit untuk mendapatkan air hangat ya, makanya dia membuat rancangan sehingga dia bisa menciptakan sebuah termos ya. Itu adalah sejarah dari termos. Terus sekarang dibuka halaman 148, yaitu penggunaan benda konduktor dan isolator ya. Selimut dan panci itu merupakan benda yang memiliki manfaat. Selimut itu merangkap udara. Udara adalah isolator ya, sehingga tidak menghantarkan panas yang keluar dari tubuh ya. Dengan demikian badan kita akan terasa hangat. Ketika kedinginan kita berselimut agar kita bisa merasakan kehangatan. Terus terbuat dari apakah panci? Panci itu terbuat dari bahan logam, contohnya adalah aluminium. Aluminium itu merupakan penghantar panas yang baik. Panci menghantarkan panas ke makanan yang dimasak ya. Pegangan panci terbuat dari plastik. Ini merupakan contoh bahan isolator agar tangan kita ketika kita memegangnya kita tidak akan merasakan kepanasan. Mesin dan motor terbuat dari bahan yang dapat menghantarkan panas. Mesin itu memerlukan panas untuk memperoleh kinerja mesin yang ideal. Karena itu mesin dibuat dari bahan konduktor sebagai penghantar panas ya. Terus selanjutnya halaman 151, di situ ayo mengamati ya. Itu ada beberapa benda, yaitu benda yang ada di sekolahan. Misalkan di situ adalah nama benda meja, sifat hantarannya itu adalah isolator, kegunaannya untuk apa? Menulis. Jadi di situ adalah kalian membedakan, mencari benda-benda yang termasuk isolator maupun yang termasuk konduktor ya. Contohnya di situ lagi adalah kursi. Kursi itu adalah isolator karena terbuat dari kayu, dia tidak bisa menghantarkan panas. Terus contoh yang lain adalah gerbang sekolah, itu terbuat dari besi, maka dia adalah masuk dalam konduktor karena dia bisa mengantarkan panas. Dan cari benda yang lainnya. Terus yang di bawahnya yaitu nama benda atau alat yang ada di rumah yang bisa menghantarkan panas secara konduktor itu apa saja. Terus yang termasuk dari isolator itu apa saja, banyak sekali. Contohnya yang konduktor yaitu panci, setrika, spatula, terus penggorengan, itu adalah contoh apa? Konduktor. Kalau spatula itu masuk dalam isolator, dan masih ada banyak yang lainnya, silahkan dicari sendiri ya. Lanjut, silahkan dibuka, yaitu pembelajaran ketiga. Di sini adalah peran masyarakat terhadap lingkungan sosial budaya. Ini adalah sebuah bacaan, silahkan kalian baca sendiri ya. Terus dilanjutkan yaitu pada halaman 160, di situ juga tentang perajin batik osing. Itu adalah sebuah bacaan, silahkan dibaca sendiri ya. Ya, sudah selesai. Ya, cukup sekian penjelasan dari Ibu untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.